Shalom Bapak Ibu dan Saudara semua, selamat hari Minggu dan selamat datang di channel YouTube MDC Magelang. Hari ini kita akan bersama-sama beribadah, tapi sebelum itu izinkan saya untuk menyampaikan beberapa kegiatan pada sepekan ini. Doa pagi dilakukan secara online setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 5 sampai dengan selesai. Juga doa malam dilakukan setiap hari pukul 8 sampai dengan selesai dengan ID Zoom di bawah ini. Kita tahu bahwa persembahan merupakan sebagian dari ibadah dan ucapan syukur kita kepada Tuhan, maka marilah kita memberikan yang terbaik pada Tuhan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening yang berada di bawah ini. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Tiba saatnya kita akan beribadah dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita bawa hati kita untuk memuji, menyembah, dan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Tuhan Allah kita, Allah yang dahsyat. Haleluya. Kita percaya Dia hadir di tempat ini. Mari kita tinggikan Dia. Dimanapun saudara berada,
bersama-sama kita akan rapi bagi Tuhan. Haleluya. Mari sorakan bersama-sama. Di hadapan tatamu Tuhan, di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Kami mau terus bersorak-sorai memuji Engkau Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Tuhan yang benar. Haleluya. Terpuji Engkau Yesus. Mari kita sama-sama naikkan pujian dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan bagi Tuhan Yesus, Allah yang benar, tiada bandingannya. Haleluya. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Amin. Rasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Mari sorakan di hadapan Tuhan, nyatakan bahwa Dialah kekuatan kita. Haleluya. Katakan bersama-sama. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, amin. Kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Rasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun apa? Yes. Mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar.
Sungguh kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang dahsyat. Semua untuk hari ini bersuka cita, naikkan syukur pada Tuhan. Naikkan syukur buat segala perbuatanmu, kasihmu di dalam hidupku, tiada terukur betapa besar kasih sungguhmu. Kau takkan engkau, katakan Yesus, Kaulah segalanya, memenuhi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu, kasihmu di dalam hidupku, tiada terukur, tiada terukur betapa besar kasihmu sungguh. Kau akan Yesus, Yesus, Kaulah segalanya, memenuhi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, Kaulah segalanya, memenuhi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Benar Tuhan, Kau layak terima segala pujian, hormat, syukur dari hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku. Seutuhnya ku berikan hatiku. Katakan lagi, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Benar Tuhan, ini pernyataan kami. Seutuhnya kami berikan hidup kami hanya bagi Engkau. Yesus, Tuhan segalanya, Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, memiliki Allah seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Saudara-saudaraku, mari kita nyatakan bersama-sama di hadapan Tuhan.
bahwa hanya Dialah pengharapan kita yang tak pernah mengecewakan, bahwa Dialah satu-satunya Tuhan yang sanggup menolong saya dan saudara. Biar pagi hari ini terjadi kemenangan yang besar. Kita nyanyikan lagu ini dengan iman. Hanya Yesus yang sanggup menolong saudara dan saya di dalam segala kesesakan. Haleluya, haleluya. Kau
di atas segala. Yesus, Engkau menolong kami yang setia Tuhan. Ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Engkau segalanya bagiku Tuhan. Engkau pengharapanku yang tak pernah mengecewakan. Engkau setia, Engkau berkuasa selamanya. Kuasa-Mu dahsyat, Kuasa-Mu dahsyat Tuhan, ajaib bagiku. Haleluya, haleluya. Mari kita puji Tuhan, kita sembah Dia, Raja segala raja yang tak pernah tinggalkan, selalu setia. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Kau sungguh aku percaya, sumber pengharapanku, kekuatan hidupku. Selamanya ku sembah, selamanya ku sembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih, syukur kami Tuhan. Kau sungguh menolong kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segala. Yesus menolongku. Amin. Ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Karena Kau Tuhan, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Engkau satu-satunya sumber pengharapan kami yang tidak pernah mengecewakan. Engkaulah penolong kami. Terimalah ya Tuhan setiap pujian dan sembah yang telah kami naikkan di hadapan Engkau pagi hari ini. Biarlah hati-Mu boleh disenangkan, hati-Mu boleh disukakan. Tiba saatnya kami rindu mendengar kebenaran-Mu yang menguatkan, yang menuntun kami di dalam kebenaran. Biarlah Tuhan berbicara kepada setiap kami pagi hari ini, dimanapun kami berada mengikuti ibadah online ini. Biarlah Engkau berbicara kepada setiap pribadi kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, urapi setiap kami ya Tuhan. Kami siap menerima kebenaran-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami percaya kebenaran-Mu membebaskan, kami percaya kebenaran-Mu memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali
dan masih bisa beribadah di situasi dan kondisi pandemi yang seperti ini. Saya sangat bersyukur di masa pandemi seperti ini, namun saya masih bisa melayani Tuhan. Ini merupakan anugerah untuk saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengingat semakin banyak dan semakin bertambahnya orang-orang yang terinfeksi COVID-19 di Indonesia, bahkan bermunculan varian-varian yang baru dan belum dapat dikendalikan dengan baik, maka ibadah online adalah langkah yang paling tepat untuk kita lakukan sampai situasinya kondusif. Walaupun ibadah ini dilakukan secara online, namun kita tetap percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah ini. Dan kalau Tuhan hadir, maka sesuatu yang besar pasti terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, dan yang mengalami jalan buntu, Tuhan akan berikan jalan keluar lewat ibadah pada pagi hari ini. Bukankah Alkitab juga menasihatkan kepada kita, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Kita tidak mau mendapat celaka, bukan? Ini langkah yang bijak yang sudah diambil oleh para pengurus Masa Depan Cerah Magelang untuk beribadah secara online. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya berkat yang akan saudara terima di dalam setiap ibadah online tidak ada bedanya atau tetap sama dengan ibadah onsite atau ibadah tatap muka. Sebab sikap hati kita lah yang sangat menentukannya. Kalau saudara beribadah dengan kehausan yang mendalam, dengan rasa takut dan gemetar, maka saya percaya saudara akan mengalami Tuhan di dalam setiap ibadah. Mari bersama dengan saya kita akan membuka Alkitab kita masing-masing. Saya akan mengutip ayat-ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tawarikh pasalnya yang keempat, ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Dan saya beri judul khotbah saya pagi hari ini, Pola Doa Yabes, sehingga doanya dikabulkan Tuhan. 1 Tawarikh 4 ayatnya yang ke-9. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara membaca secara lengkap 1 Tawarikh pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai ayat ke-23. Di situ saudara akan mendapatkan tentang silsilah keturunan Yehuda. Ada ratusan nama yang tercatat di situ sebagai silsilah keturunan Yehuda. Namun dari nama-nama tersebut semuanya biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa, tidak ada yang spesial. Hanya ada satu nama yang berbeda dari nama-nama lainnya, yaitu nama Yabes. Mungkin saudara jarang mendengar nama Yabes, ya, karena hanya 2 ayat di dalam Alkitab yang mencatat tentang Yabes. Yabes adalah satu di antara sekian banyak tokoh yang disebutkan di dalam Alkitab. Nama Yabes hanya 3 kali ditulis di dalam Alkitab, yaitu di Perjanjian Lama, tepatnya di 1 Tawarikh pasalnya yang keempat, ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan juga hanya sedikit informasi yang ditulis tentang Yabes ini. Informasi yang didapati bahwa Yabes adalah keturunan bangsa Yehuda. Tidak diketahui siapa nama ayahnya Yabes, dan juga tidak diketahui nama ibunya Yabes. Sangat minim informasi mengenai Yabes. Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun hanya ditulis 3 kali nama Yabes di dalam Alkitab,
Namun kehidupan Yabes sangat berdampak buat banyak orang Kristen. Doa Yabes sangat menginspirasi banyak orang, khususnya para pendoa. Orang yang berdampak, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah orang yang bisa menginspirasi banyak orang. Bahkan ada banyak buku yang menulis tentang doa Yabes ini. Kenapa? Karena doa Yabes secara instantly dikabulkan oleh Allah. Ayat 10b mengatakan, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Dan secara instantly juga kehidupan Yabes berubah secara total. Yang tadinya Yabes sakit-sakitan, setelah doanya dikabulkan, menjadi Yabes yang kuat dan sehat. Yang tadinya Yabes hidup dalam kegagalan, berubah menjadi Yabes yang berhasil dan diperluas daerahnya. Secara instan Tuhan mengabulkan doa Yabes, dan Yabes tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan jawaban doa. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak tahu berapa lama saudara berdoa untuk satu hal. Dan sampai hari ini mungkin doamu belum dikabulkan Tuhan. Mungkin saudara sedang berdoa buat suamimu yang belum bertobat, dan sampai hari ini Tuhan belum mengabulkannya. Mungkin saudara sedang berdoa untuk penyakit yang belum kunjung sembuh, sampai hari ini engkau tetap sakit. Mungkin saudara sedang berdoa untuk bisnis yang sedang mengalami stuck, atau justru sedang mengalami penurunan. Mungkin saudara sedang berdoa untuk masa depan anakmu, dan sampai hari ini belum dikabulkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, pagi hari ini kita mau belajar apa rahasia dari doa Yabes yang dikabulkan Tuhan. Yang pertama, saudara, rahasia doa Yabes atau rahasia pola doa Yabes yang pertama, hati Yabes dipulihkan Tuhan sehingga Yabes bisa mengampuni orang tuanya. Doa-doa kita baru bisa dikabulkan Tuhan kalau kita mengampuni terlebih dahulu orang-orang yang menyakitkan hati kita, termasuk kedua orang tua Yabes. Bapak Ibu Saudara sekalian, nama Yabes diberikan oleh ibunya karena Yabes dilahirkan dengan rasa sakit yang luar biasa. Kemungkinan posisi bayi Yabes pada saat itu sungsang, saudara, sehingga si ibu merasakan kesakitan yang luar biasa. Maka si ibu memberi nama Yabes yang artinya kesakitan, atau pembawa kesakitan, atau pembawa sial. Bapak Ibu Saudara sekalian, biasanya seseorang memberi nama kepada anaknya karena nama mengandung sebuah pengharapan, bukan? Contoh, seorang memberi nama anaknya Setiawan karena berharap anaknya suatu saat menjadi orang yang setia. Seorang memberi nama kepada anaknya Sugiarto dengan harapan suatu saat anaknya menjadi orang yang kaya raya. Seorang memberi nama kepada anak perempuannya dengan nama Sri, artinya anak yang cantik. Atau seseorang memberi nama kepada anaknya seperti tokoh-tokoh di dalam Alkitab, supaya anaknya menjadi serupa dengan tokoh tersebut. Contoh, ada banyak orang memberi nama anaknya Stefanus, berharap suatu saat Tuhan pakai anaknya seperti Stefanus. Ada banyak orang yang memakai nama anaknya Yohanes, dan mereka berharap suatu saat Tuhan pakai anaknya seperti Rasul Yohanes. Namun berbeda dengan Yabes, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yabes memiliki arti yang tidak baik. Yabes memiliki arti kesakitan, atau pembawa kesakitan, atau pembawa sial. Saya percaya nama tersebut membawa dampak yang negatif dalam kehidupan Yabes. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sering dengar kata-kata sebuah pernyataan sebagai berikut. Kebohongan yang terus-menerus disampaikan akan menjadi sebuah kebenaran. Namun yang paling tepat adalah perkataan-perkataan yang negatif yang sering disampaikan akan menghasilkan sebuah identitas kepada orang tersebut. Oleh sebab itu, hati-hati dalam berkata-kata. Kalau saudara seringkali mengatakan kepada anakmu, engkau anak yang nakal, engkau anak yang bodoh, engkau anak yang malas, engkau anak yang sial,
maka itu akan menjadi identitas terhadap anak tersebut. Maka tidak heran kalau anak itu menjadi malas. Maka tidak heran kalau anak itu menjadi bodoh. Dan maka tidak heran kalau anak itu menjadi nakal. Dan tidak heran kalau anak itu selalu mengalami kesialan, lepas kesialan. Julukan seperti itu yang diucapkan setiap harinya kepada Yabes. Hei si pembawa sial, si pembawa kesakitan. Bapak ibu saudara sekalian, kalau Yabes pulang dari sekolah mungkin, atau pulang dari suatu tempat, maka kata-kata ini yang akan dilontarkan oleh si ibu. Lihat, si pembawa sial itu sudah pulang. Ada banyak hal yang membuat hati Yabes terluka karena perlakuan ibunya, saudara. Atau dengan kata lain, Yabes adalah orang yang tertolak. Kemanakah ayah Yabes yang seharusnya jadi pembela dalam kehidupan Yabes? Apakah ayah Yabes meninggalkan Yabes saat Yabes dilahirkan? Sebab yang seharusnya memberi nama itu adalah seorang ayah. Seharusnya ayah Yabes memberikan pembelaan kepada Yabes. Perlu saudara ketahui, antara ayat ke-9, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Dengan ayat yang ke-10 memiliki waktu yang panjang, mungkin kurang lebih 20 tahun, saudara. Ayat ke-10 mengatakan, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Bapak ibu saudara sekalian, selama 20 tahun Yabes mengalami penderitaan. Hidup yang selalu sakit-sakitan. Hidup yang selalu gagal. Karena seringkali dikatakan sial. Hidup yang dalam kemiskinan, saudara. Dan hidup dengan penuh kebencian kepada orang tuanya yang sudah memperlakukan Yabes seperti itu. Sampai satu titik Yabes berubah. Ia tidak lagi membenci orang tuanya. Ia mengampuni kedua orang tuanya. Ia mengampuni kepada orang yang dulu sering mengolok-olok dirinya. Saya percaya orang yang hidup dalam kepahitan dan tidak mau mengampuni, maka doa-doanya tidak akan pernah dikabulkan oleh Tuhan. Dan sekarang Yabes sudah punya identitas yang baru sebagai anak Allah. Bukankah Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak ibu saudara sekalian, sebelum kita percaya kepada Yesus, hidup kita tidak ubahnya seperti Yabes. Iblis selalu mendakwa kita gagal, tidak berhasil, sakit dan sebagainya. Namun saat kita bertobat dan menerima Yesus, maka identitas kita berubah. Anak Allah adalah identitas kita yang baru. Saat kita percaya Yesus, maka kita memiliki identitas baru, yaitu sebagai anak Allah. Bukankah dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi rahasia pola doa Yabes yang pertama adalah Yabes harus mengampuni kedua orang tuanya dan tidak menyimpan kesalahan orang tuanya sebagai sesuatu yang bisa menimbulkan kepahitan dalam kehidupan Yabes. Bapak ibu saudara sekalian, orang yang tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain, termasuk kesalahan orang tuanya, maka doa-doanya tidak akan pernah dikabulkan Tuhan. Bukankah doa Bapa kami mengajarkan kepada kita, sebelum kita menerima berkat dari Bapa di surga, kita harus mengampuni terlebih dahulu. Matius 6 ayat 11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah
kepada kami. Artinya, jangan berharap engkau diberkati Tuhan kalau engkau tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Bahkan jangan berharap dosamu diampuni Tuhan jika engkau tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Yang kedua, rahasia pola doa Yabes sehingga doanya dikabulkan Tuhan adalah Yabes mengenal Allahnya dengan benar. Ayat 10 dikatakan, Yabes berseru kepada Allah Israel. Yabes berseru kepada Allah Israel. Sama halnya Elia, saudara, ketika dia diperhadapkan dengan 450 nabi Baal. Di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkaranya." Hal yang sama dilakukan oleh Elia. Elia berseru kepada Allah Israel, Allah Abraham, dan Allah Ishak. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan sama halnya dengan Daud. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, yaitu Goliat, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Yakobus 5 ayat 16, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bukan orang baik, namun saya adalah orang benar. Kita disebut benar bukan karena perbuatan kita yang benar, tetapi kita disebut benar karena kita mengenal Allah dengan benar, yaitu di dalam nama Yesus, Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, di dalam nama Yesus Kristus. Kalau Alkitab saudara diperas, maka intinya bukan tentang kasih. Kalau Alkitab saudara diperas, maka isinya bukan tentang iman. Kalau Alkitab saudara diperas, isinya bukan tentang pengharapan. Namun kalau Alkitab saudara diperas, maka yang muncul atau isinya atau sarinya adalah mengenal Allah dengan benar. Bagaimana mungkin engkau bisa hidup dalam kasih jika engkau tidak mengenal Allah dengan benar? Bagaimana mungkin engkau bisa hidup dalam iman jika engkau tidak mengenal Allah dengan benar? Bagaimana mungkin engkau bisa hidup dalam pengharapan jika engkau tidak mengenal Allah dengan benar? Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak pengenalan yang salah tentang Yesus. Ada banyak orang mengatakan Yesus sebagai nabi. Ada banyak orang mengatakan Yesus sebagai tukang kayu. Oleh sebab itu, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang-orang, siapakah aku ini? Lukas 9 ayat 18, pada suatu kali Yesus berdoa seorang diri. Datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Dan dampak dari pengenalan Allah yang benar, kepada Petrus diberikan kunci kerajaan surga, supaya apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga, dan apa yang engkau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Dan di atas pengakuanmu Petrus, aku akan mendirikan jemaat di mana alam maut tidak akan pernah bisa menguasainya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang ketiga, rahasia pola doa Yabes sehingga doanya dikabulkan oleh Tuhan. Sebab Yabes berseru-seru kepada Allah. Yabes di tengah-tengah kesesakan berseru kepada Tuhan. Yabes bukan sekedar berdoa, tetapi Yabes berseru. Artinya berdoa dengan kesungguhan dan keyakinan penuh. Saudara, saat ini adalah saat kita sedang mengalami kesesakan.
Dalam waktu yang sangat panjang, hampir 1,5 tahun, kita mengalami pandemi yang berdampak kemana-mana. Setiap hari kita mendengar ada orang yang kita kenal terinfeksi COVID-19. Setiap hari kita melihat ada orang yang kita kenal meninggal karena COVID-19. Ekonomi semakin sangat sulit. Studi anak terganggu. Pekerjaan pun terkendala. Apa yang harus kita lakukan di saat-saat ini? Lakukanlah seperti Yabes, berseru-seru kepada Tuhan, bukan bersungut-sungut kepada Tuhan. Ini respon yang benar, Bapak Ibu Saudara sekalian, di saat-saat ini, yaitu berseru-seru kepada Tuhan. Mazmur 34 ayat 17, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Yabes bukan sekedar berdoa, tetapi Yabes berseru, artinya berdoa dengan kesungguhan dan dengan keyakinan penuh. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Berkat, saudara, adalah sesuatu yang bisa diukur. Artinya ada orang yang menerima sedikit berkat, ada orang yang menerima lumayan, saudara, berkat. Namun Yabes minta berkat yang berlimpah-limpah. Saudara berdoa minta berkat mulai hari ini, bukan berkat yang sedikit, bukan berkat yang lumayan, namun minta berkat yang besar, karena kita punya Allah yang besar. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yabes minta tangan Tuhan menyertainya. Sebab Yabes percaya bahwa tangan Tuhan yang pernah membelah laut seberau, tangan Tuhan yang pernah membangkitkan orang mati, tangan Tuhan yang pernah mencelikan orang buta, dan tangan yang sama juga dia sanggup menyertai perjalanan hidup Yabes. Sehingga tidak ada malapetaka yang menimpa Yabes. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa sama seperti yang diserukan oleh Yabes. Saudara, doa yang sama yang harus kita serukan kepada Tuhan dengan penuh keyakinan dan percaya. Tangan yang sanggup menghalaukan kita dari malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa kita. Amin. Dan Allah mengabulkan doa Yabes. Hidup Yabes berubah secara instantly, saudara. Yang tadinya menderita menjadi kuat dan diberkati. Dan Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Karena Yabes mengalami pemulihan dan doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Alami pengalaman Yabes menjadi pengalaman kita bersama pada pagi hari ini. Yang pertama, saudara, melepaskan pengampunan terlebih dahulu sebelum kita berdoa. Karena saya bisa pastikan orang yang tidak bisa mengampuni, maka doa-doanya tidak akan pernah dikabulkan oleh Tuhan. Yang kedua, Yabes mengenal Allah dengan benar, saudara. Allah yang disembah oleh Israel. Dan yang ketiga, Yabes bukan sekedar berdoa, tetapi Yabes berseru. Artinya berdoa dengan kesungguhan dan keyakinan penuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, di situasi pandemi seperti ini, di mana-mana malapetaka, saudara, maka kita perlu berdoa seperti yang didoakan oleh Yabes. Dan secara instantly Tuhan mengabulkan setiap doa kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sebab Engkau adalah Allah yang setia. Di tengah-tengah pandemi ini, Engkau adalah Allah yang senantiasa menyertai kami. Dan kami percaya Engkau adalah Allah yang sanggup memproteksi kami. Engkau adalah Allah yang sanggup melindungi kami.
tangan-Mu yang pernah membelah laut Teberau, tangan-Mu yang bisa membangkitkan orang mati, tangan-Mu yang bisa mencelikan orang buta melihat, dan tangan yang sama itu juga sanggup melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa pagi hari ini untuk semua jemaat MDC Magelang yang sedang mengalami kesesakan demi kesesakan. Mungkin ada di antara mereka yang sedang isolasi mandiri karena positif COVID-19. Biarlah pergumulan Yabes itu menjadi pergumulan kami semua. Dan kalau Yabes ditolong oleh Tuhan, doanya dikabulkan oleh Tuhan, mari Tuhan dengar doa kami pagi hari ini. Mari Tuhan berkati kami dengan berlimpah-limpah. Perluas daerah kami, perluas bisnis kami, perluas pelayanan kami. Lindungi kami Tuhan dari segala malapetaka, sehingga sakit penyakit tidak ada dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berhenti berbicara, namun Roh-Mu terus akan berbicara atas setiap kami. Berkati jemaat ini ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini, biar pemeliharaan Tuhan yang ajaib itu boleh mereka alami di dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari angkat kedua belah tangan saudara untuk menerima berkat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah. Bawalah berkat daripada Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam penyertaan Allah Roh Kudus. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali menjemput saudara dan saya menjadi jemaat yang tidak bercacat celah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.